kirim hampers, kita kirim hadiah, kira-kira yang laki malu nggak? Orang yang nyakitin kita malu nggak? Malu. Kenapa malu? Ya Allah, dia udah ada sakitin, tapi malah balas dengan kebaikan. Ini yang luar biasa. Ya. Makanya kalau orang-orang yang berjiwa tinggi nggak membalas keburukan dengan keburukan, karena jadi sering. Tapi bikinlah dia malu dengan kita balas dengan kebaikan. Ini yang sulit. Nah pertanyaannya, masalah hati bisa nggak balas dengan kebaikan? Itu masalahnya. Ya. Soalnya saya sering nanya gitu. Kalau ente begini-gini, ente balas nggak? Bisa nggak balas dengan kebaikan? Nggak bisa. Ada kejadian begini. Saya pernah ngisi di kantor. Subhanallah, itu kantor ada orang perempuan yang nggak senang sama pengajian. Lantas ketika ada yang COVID, dibilang nih sama perempuan itu, wah ini gara-gara ente ngaji Ustaz Faris nih, ente kena COVID begitu. Dia bilang begini, ente jangan kesel, jangan marah sama dia. Tunjukkan akhlak ente ketika ente ngaji, apa yang bisa ente keluarkan sebagai output pengajiannya. Besok tanyain dia suka apa. Dia suka ini, suka rujak. Oke, beliin rujak 2 bungkus, kasih dia. Besok dikerja, dibeli rujak 2 bungkus, dikasih ke perempuan yang ngomongin dia, jelekin dia. Malu tuh perempuan. Minta maaf tuh, subhanallah. Ya. Coba kalau dia yang jelekin kita balas dengan jelekin lagi, nggak ada habis-habisnya. Maka nilai akhlak ini yang mesti kita bangun. Ya. Dan akhlak ini tadi bisa keluar dari hati orang yang bersinar dengan cahaya Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh, masya Allah ya, orang-orang soleh luar biasa. Ya. Di hatinya nggak ada dunia nyangkut. Ini dibuktikan ada seorang ulama besar namanya Habib Umar bin Hafiz. Mungkin para jamaah kalau buka IG mungkin lihat tuh siapa beliau. Ini ada kisah luar biasa. Suatu hari Habib Umar bin Hafiz kehilangan mobilnya. Habis ngajar begini, pas keluar masjid mobilnya hilang. Kira-kira kalau kita kehilangan mobil panik gak? Nyari gak? Beliau gimana? Ya kan? Sopir ada selamat gak? Selamat, yaudah gak apa-apa. Oh subhanallah, mobil hilang gak apa-apa katanya. Terus muridnya karena gak enak dengan Habib Umar, mobilnya hilang, dicari mobilnya. Tapi sebelum nyari, dia nanya dulu sama Habib Umar, mohon maaf Habib Umar, mobil antum warnanya apa? Apa kata beliau? Ya, aneh nggak tahu mobilnya warnanya apa, aneh lupa, subhanallah. Ya, saya mau tanya yang punya mobil sini, tunjuk tangan yang punya mobil. Belum ada yang punya mobil? Hah? Mobil malu soalnya Alphard mobilnya. Iya, sekarang. Ya. Coba kita ya. Kita manusia biasa yang namanya warna mobil pasti apalagi kita udah mengidam-idamkan nanti kalau punya mobil warnanya putih gitu. Ini Habib Umar mobilnya bagus, nggak diingat mobilnya warna apa, subhanallah. Berarti dunia nggak ada di hatinya. Subhanallah. Ya. Kalau kita kan kita pikirin nih, enak kali punya mobil Alphard, enak kali punya mobil Fortuner, jadi kalau kerja enak gini dan sebagainya. Ini subhanallah. Setelah tuh mobil dicari ternyata ketemu, subhanallah, dibawa lagi Habib Umar. Bib, ini mobil antum sudah ketemu. Habib Umar bilang gitu. Ya fulan, ini mobil aneh kasih ente aja. Dia nggak mau, nggak punya mobil antum, udah ada gini dah. Ini tolong mobil ini dijual, ya. Dijual terus duitnya buat ente. Subhanallah. Ditanya Bib, kenapa kok begitu? Aneh nggak mau naikin mobil yang bekas dinaikin sama maling. Allah Akbar. Ya. Nggak mau naikin mobil yang bekas didudukin kursinya sama maling. Ya Allah ya Allah. Ya. Ini luar biasa. Poin yang pertama tadi, dunia nggak di hatinya. Poin yang kedua, nggak mau yang namanya bekas maling. Kita kira-kira kalau dibagi bekas artis mau nggak mobil? Mau. Dibagi bekas koruptor mau nggak? Mau, yang penting mobil gua, yang penting BPKB-nya atas nama gua dan sebagainya. Ini enggak, subhanallah. Ya. Nah maka tadi patokan kita, cermin kita ulama-ulama terdahulu. Mungkin saya cerita begini kayak cerita Superman kali ya. Mungkin karena wah nih nggak ada orang kayak begini, tapi ini mungkin terjadi. Ya. Dan inilah ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ashfaq 'ala an-nas min anfusihim bi hukmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama, para solihin itu, mereka sayang kepada manusia itu, ya, lebih sayang daripada diri mereka sendiri. Ya.
Jadi kenapa Rasulullah SAW sampai minta sama Allah, ya Allah, aneh belum redho ya Allah, sebelum umat aneh semuanya masuk surga, amin. Jadi ketika pengen dicabut nyawanya Rasulullah nangis dan minta satu permohonan, apa? Mudah-mudahan semua umatnya masuk ke dalam surga. Ya, betapa luar biasanya sayangnya Rasulullah kepada kita. Wa hunaka yarghabun nasil qurb minhu hatta rubama zadu fid daril mujawwara lahu aktsar min al mujawwara li ahlihim. Sampai yang namanya mereka itu ya, sayang kepada orang lain sebagaimana sayangnya mereka kepada keluarganya sendiri. Kita nih kalau misalnya dapat bagian, dapat makanan, kita bagi siapa dulu? Saudara kita dulu apa orang lain dulu? Kalau umumnya kita saudara kita dulu kan. Tapi kalau Rasul enggak, semua dibagi. Enggak pilih-pilih yang saudara kayak yang bukan kayak, semua dikasih itu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yuzadu fi thamanid dar tuh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu menambahkan ya thamanid dar, dia kasih diskon, kasih potongan harga. Kalau sekarang kalau tetangganya ya yang mana itu ngekos atau ngontrak di rumahnya dikasih potongan harga kalau tetangganya itu punya muka yang berseri-seri. Wa hulul lisan, lidah yang manis tuh, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita punya kontrakan, biasanya kalau misalnya ini gopek sama semua. Ini enggak. Beliau saking rahmatin, pokoknya kalau ente suka senyum, ente tutur katanya bagus, aneh kurangin dulu harganya itu. Masya Allah. Enak gitu ya. Kayak bagus nyengir, mulut ada tadi kan. Sampai gini kering. Waqat ana Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala minal mubalighina fi takhalluqir rahmah. Ada seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat ya luar biasa akhlak rahmatnya. Hatta innahu rubbama kana yamuru bil qaum fala yusallim alaina. Sampai beliau kalau lewat suatu kaum, orang lagi ngumpul, beliau enggak ucap salam sama dia. Kalau kita biasa kan kalau orang duduk itu salam. Biasanya gitu. Kenapa beliau enggak salam? Akhafu an yahtakiruni fala yaruddu alayya salam. Aku takut ketika saya lewat, dia ini orang ngeremehin saya sehingga mereka enggak jawab salam. Saya takut mereka enggak jawab salam. Kenapa? Faya kamu bisa lebih. Karena mereka jadi dosa gara-gara saya. Ya, paham nggak? Kita kalau salam, apa hukumnya ucap salam? Sunnah. Jawabnya apa hukumnya? Wajib. Kalau saya ngucapin salam sama itu orang, terus orang itu nggak jawab salam, dosa nggak? Gara-gara siapa dosa? Gara-gara kita yang salam. Aneh nggak salam sama dia, takut dia ngerjain dosa. Subhanallah. Rahmat. Ya. Rahmat Tuhan. Nah makanya ada sebagai ulama begitu. Ya saya punya guru masya Allah, rahmatnya sama murid-muridnya. Ya kalau misal sebagai guru misalnya ngelihat muridnya maksiat, ya, kira-kira marah nggak guru? Marah. Tapi ada salah seorang ulama besar masya Allah. Lagi bulan puasa melihat muridnya ngerokok, satu aja lagi ngerokok, lewat nih, dimatiin ame itu santrinya, dipungut ame itu guru. Dikasih lagi, subhanallah. Rahmat ya. Hatinya penuh dengan cinta. Sampai ada seorang ulama besar, ada seorang maling masuk ke pesantrennya, pengen digebukin sama santrinya. Sebentar, Mas, ajak masuk ke rumah. Itu maling diajak masuk ke rumah. Sampai di dalam rumah dibikinin air, dibikinin nasi, dimasakin, dijamu kayak tamu. Ini maling bingung, lah kok kayak tamu. Sampai itu maling disuruh makan, silakan makan. Ya, makan, ambil nangis. Nangis, ya Allah, maafin Kiai, saya nggak nyolong lagi, saya tobat jadi murid antum aja. Akhirnya tobat. Maling bisa tobat, pernah lihat maling tobat? Hah? Belum. Maling tobat, subhanallah. Kenapa kok bisa tobat? Karena akhlak. Coba kalau maling digebukin, duk. Ya, lepas kabur, besok maling lagi ya, maling lagi, nyolong lagi, bahkan bisa lebih gede nyolongnya karena dendam. Maka tadi itu yang bisa mengalahkan orang adalah akhlak. Ini yang luar biasa. Ini kita kadang amanah kita, yang punya anak siapa di tangan sini punya anak.
Nggak ada anak juga. Wah, dia. Nah, emang nggak punya mobil, nggak punya anak, udah. Aja nggak punya suami lagi ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya sebagai seorang suami kalau ditanya nih, orang nanya nih, udah punya istri belum? Padahal punya, bilangnya belum. Kata sebagian ulama jatuh cerai. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki ditanya, Bang Isan udah punya istri belum? Belum. Padahal punya, jatuh cerai. Makanya hati ngomongnya, jangan bilang masih masih perjaka. Hah? Kalau istri nggak apa-apa, nggak jatuh cerai, nggak jatuh cerai. Kalau istri nggak apa-apa. Nah, cuman ketahuan emang. Jelas nih ya. Nah jadi apa namanya tadi maling digebukin, harus nggak digebukin ya. Dikasih makan, dikasih minum, tobat, subhanallah. Nah kalau kita punya anak ya, kita punya anak. Banyak di antara emak-emak sekarang, apalagi pas COVID kemarin. Pas COVID anak kita ya sekolah di rumah, belajar di rumah. Yang ngomel siapa sekarang? Emak. Kita ya, pemandangan tiap hari di rumah saya gitu. Ya. Ini adalah satu kekeliruan ya. Kalau kita sama anak jangan keras-keras. Jangan kasar-kasar. Anak titipan Allah, dia punya hati masih lembut hatinya gitu. Ya. Walaupun kalau mau keras, keraslah dalam kebaikan. Ya. Jangan keras masalah sekolah, suruh bangun pagi, sholat nggak pernah dibangunin, kebalik ini. Ya. Sampai kata ulama apa? Lebih baik capek doain anak daripada capek ngomelin anak. Kita kan kadang lebih demen capek ngomelin anak, betul ya? Coba dong kalau memang benar serius pengen punya anak soleh, bangun malam. Sholat tahajud, nangis-nangis minta sama Allah yang bolak-balikin hati anak kita. Kita minta sama Allah yang memang yang bisa merubah anak kita. Nangis-nangis sama Allah lebih bagus daripada capek-capek ngomelin anak kita itu. Sama suami gitu juga, punya suami, ya Allah malam pulang, kadang-kadang nggak pulang. Pas kita pulang kadang-kadang ya mulutnya bawa minuman. Kadang-kadang juga pulang wangi banget, wangi janda sebelah. Ya Allah, ini gimana ya? Baca chattingannya, ternyata dia suka chattingan sama orang dan sebagainya. Itu kan bahasanya nih maksiat ini. Ya, ujung-ujung juga sama Ustaz. Ustaz suami saya begini. Tuh Ustaz suami saya begitu. Udah lo disuruh tahajud. Oh enggak. Kalau memang kita benar pengen punya suami yang soleh, malam bangun doain suami kita. Ya. Karena guru nggak bisa ngerubah. Ustaz nggak bisa, Ustaz doain doang sama. Ya. Banyak orang lebih senang ikhtiar sendiri tanpa bantuan Allah. Sedangkan yang bisa merubah adalah siapa? Allah itu sendiri. Gitu. Ya. Nah jadi begitu. Kemudian dikatakan lagi karena Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi. Idza ra'a asyan, kalau dilihat orang yang maksiat. Jadi kita kan sering tuh kalau jalan orang maksiat. Da'a lahu bil maghfirah, didoain biar diampunin Allah. Wa rajalahu rahmah, dia itu berharap dia mendapatkan rahmat tuh. Ya, lewat ada orang lagi. Terus pernah kejadian saya lagi pengen maulid. Lewat dari Duren 3 sih. Pas masuk gang Duren 3, tiba-tiba ada orang anak perempuan lagi jongkok. Anak perempuan begini nih, ada yang pakai jilbab, ada yang enggak. Tahu gak lagi ngapain? Lagi main kartu. Di pinggir jalan, Allah karim. Di pinggir jalan umum. Mereka ya Allah ya karim. Angkat tangan kita. Ya Allahumma hdihim, ya Allah kasih hidayah buat mereka. Ya Allah sayangi mereka. Ya Allah jangan biarkan mereka mati sekarang. Makanya kalau ada orang yang doain orang lagi maksiat mati, berarti temannya setan. Ada orang di flyover lagi pacaran, lagi begini-gini tuh, lagi rame-ramean. Doain ya Allah semoga dia jatuh dari flyover. Berarti temannya siapa tuh? Ada orang lagi di bar, di diskotik, lagi di Hollywood, lagi joget-joget ya. Ya Allah semoga yang di Halloween mati semua, ambruk di mana Halloween. Berarti temannya setan. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena yang pengen orang mati suul khotimah setan. Ya. Yang pengen orang mati dalam kondisi maksiat siapa? Setan. Orang yang benar nggak pengen begitu. Didoain ya Allah, mudah-mudahan tuh yang lagi maksiat panjang umurnya, biar bisa taubat dulu baru mati ya Allah. Matinya harus tahu.
Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi pacaran, yang lagi nongkrong, yang lagi duaan, tobat ya Allah, semoga dia bisa kejaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Nah, ini Ma'ruf al-Karhi ya. Demikian. Kemudian suatu hari beliau lewati sebuah sungai Dijlah namanya. Melihatlah ada beberapa orang yang di tangan mereka ada khamar, ada minuman keras nih. Di sungai, di atas perahu lagi minum khamar. Kita nih kalau ngeliat begitu, ada anak muda lagi pada nenggak minuman khamar di sungai, kita doain biar tenggelam tuh perahunya. Apa katanya? Didoain, ya. Ala tad'ullah ala haula'il qaumil usad, kata muridnya guru. Apakah engkau enggak mau doain buat mereka yang lagi maksiat? Apa kata beliau? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau buat girang mereka di dunia, maka buat giranglah mereka di akhirat. Subhanallah. Mereka lagi senang-senang, lagi girang-girang di atas perahu minum khamar. Ya Allah, buat girang mereka juga di akhirat. Subhanallah, setelah beberapa lama itu mereka bertaubat. Allahu Akbar. Ya. Makanya kalau kita melihat ada orang maksiat, doain ya Allah panjangin umurnya, kasih taubat. Ya. Kita jangan merasa dengan kita ngaji, dengan kita ibadah, kita lebih baik daripada orang yang maksiat. Bisa aja di suatu saat nanti mereka yang maksiat akan balik kepada Allah dan lebih baik daripada diri kita itu. Bahkan dikatakan wa kana Ibrahim At-Taimi mengatakan rahimallahu la yadqat ala man zalamah. Seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi tidak pernah mendoakan sedikit pun yang jelek ame orang yang menzaliminya. Ya. Jadi kalau ada orang zalimin kita, jangan doain yang jelek, sedikit pun beliau enggak pernah doa. Apa beliau katakan? Yakfihi ma halla alaihi min wazri zulmi. Cukuplah orang yang menzalimi saya mendapatkan dosa daripada kezalimannya itu. Karena kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali pasti kebaikan. Nih, saya mau tanya. Kan kalau kita ngasih orang nih namanya apa? Sosis Solo. Ada hitungannya nggak dari Allah? Ada. Ada balasannya nggak dari Allah? Ada. Ya, layar pada kaku ya. Begini ya, gitu nih lagi. Layar kaku terus mulai salah bantal kali. Saya mau tanya, orang sedekah satu ke Solo dibalas gak oleh Allah? Dibalas. Kenapa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Begitupun sebaliknya, tidak ada balasan kejahatan kecuali kejahatan. Maka kita sering mendengar, kita sering melihat di sekeliling kita kadang ada orang-orang toksik ya, kalau kata anak sekarang begitu ya, orang-orang toksik katanya. Siapa sih orang yang toksik? Kalau dekat sama kita mau minjem duit, kalau dekat sama kita ada maunya, itu namanya orang-orang toksik positivity katanya. Ya salah. Nah, apa sebab kenapa kita kok di sekeliling kita orang-orang toksik mulu? Kata Imam Ghazali, gara-gara dulunya kita pernah berbuat dosa, dibalas oleh Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kita di sekitar kita ini orang-orang yang baik, kalau kata anak Jaksel, positive vibes katanya. Pokoknya auranya positif dah, pokoknya tuh ya. Nah ini kenapa? Ini kok baik gitu? Karena dulunya kita pernah berbuat baik. Maka apa yang kita akan tuai di esok hari adalah apa yang kita tanam hari ini. Tanam dari sekarang perbuatan baik. Lihat orang tuh di pinggir jalan minta-minta, kasih dah nggak apa-apa dikit. Nenek-nenek pengen nyebrang seberangin, cuman tanya dulu. Aku tuh udah nyebrang, ya seberangin lagi. Gue udah nyebrang seberangin lagi. Gue udah nyebrang. Tanya dulu, nek mau nyebrang nggak? Kalau jangan main seberangin aja. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun cuma mindahin tisu di pinggir jalan, mindahin kulit pisang, itu balasannya nanti kita akan dapatkan esok hari, nggak sekarang, nanti dapat. Ya. Imma di dunia atau di akhirat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah iza nazala bi fana'i dari rifqatan wa namun, ini rahmatnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz
ya salah seorang khalifah yang kelima. Apabila beliau melihat ada serombongan orang ya di depan rumahnya, nginep malam-malam tidur di depan rumahnya. Yasharu, kemudian yahrus mata'ahu ila sabah min ghairi ilmihi bidzalik. Ini dia. Nih kita nih kalau biasanya ada orang nitip motor depan rumah kita ya. Enggak bilang-bilang. Kita tungguin apa kita jagain? Orang nitip motor di rumah kita ya. Nih umumnya orang ya, umumnya orang ya. Bukan orang-orang sini Masya Allah soleh-soleha insyaallah di sini. Orang nitip motor depan rumah kita enggak izin enggak? Kita tungguin, kita jagain apa kita tinggal aja? Biasanya ditinggal kan? Iya. Orang motor nggak kayak izin begitu. Tapi beliau enggak. Beliau akhlaknya Masya Allah. Ada orang nitip barang di rumahnya, dia tidur di situ. Malam dilihat wah banyak orang, ditungguin barangnya sampai pagi. Subhanallah. Dijagain, jangan sampai barang orang hilang. Ini akhlak Masya Allah. Ini kita temukan di Jepang. Di Jepang begitu. Di Jepang itu kalau ada orang kehilangan barang, tas apapun itu, jaket, semua handphone, handphone jatuh, nggak ada yang mengambil. Diambil, dipindahin ke tempat yang tinggi. Kalau kita handphone jatuh, hilang. kakak udah. Jangan di jalan, di masjid hilang. Di masjid rumah siapa di masjid? Allah. Yang lihat siapa? Allah. Yang ngawasin siapa? Ada yang ngambil? Ada. Di Jepang enggak. Di Belitung kemarin saya habis dakwah di Belitung. Di Belitung, ya, itu motor, ame kunci-kuncinya nyantel di pinggir jalan. Ada orang Belitung sih. Yang pernah ke Belitung? Belum. Nah, belum. Coba ke Belitung misalnya. Nanti kita main sama Laskar Pelangi nanti. Dan kejar-kejaran di pasir. Di Belitung saya lihat sendiri, motor di pinggir jalan berjejer, kunci nyantel. Kunci nyantel, nggak ada kunci nyantel, sampai besok kagak ada yang ngambil tuh motor. Coba kita di sini Jakarta, nggak ada kuncinya hilang, digembok hilang, udah kunci stang kanan begini hilang juga, di masjid lagi hilang. Allahu Akbar. Nah ini akhlak yang Masya Allah. Jadi kembali lagi tadi, akhlak itu muncul dari mana? Dari hati. Nah, kalau hati bersih, semakin bersih hati, semakin indah akhlaknya. Di antara akhlak kita nih, paling mudah, paling gampang senyum. Coba senyum semua kan? Nah, ini dia. Itu doang yang nggak senyum dua orang tuh ya. Kita pakai masker ya. Lah, senyum itu akhlak Masya Allah. Inilah kelebihan orang Indonesia. Saya waktu ke Madinah, ke Mekah. Semua orang Mekah Madinah bilang apa ya? Indonesia akhlak. Akhlak atas jempol ini. Akhlak. Kenapa? Saban ketemu orang, Pak, senyum. Nggak ketemu orang juga senyum gini, itu orang gila. Senyum, yang senyum kan? Ini kebiasaan orang kita nih. Orang bule nggak gitu. Orang bule ketemu dia gini. Senyum gitu. Dia curiga sama kita. Orang bule melihat orang yang senyum sesama mereka curiga, nih ada maunya pasti nih. Tapi kalau kita ketemu berpapasan senyum gitu. Ini Masya Allah, sesuatu yang sangat mudah. Ya. Jadi sebelum kita tadi ya membalas kejahatan orang yang kebaikan, mulai lebih awal dulu senyum. Ala kulli man laqit, kepada setiap orang yang kita temui itu. Tapi ini buat laki-laki aja atau perempuan sesama perempuan. Jangan sama laki perempuan senyum aja sampai nengok begini sampai lehernya keselio. Ini Masya Allah, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pengen mengamalkan akhlak Nabi, yang pertama itu senyum. Sampai Nabi ditegur sampai Allah, abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Kata ulama tafsir, Nabi bukannya marah, bukan, tapi Nabi nggak senyum. Jadi buat Nabi itu bermuka masam itu nggak senyum. Dan Nabi kita Muhammad SAW daiman yatabasam, selalu senyum itu indah. Kalau orang selalu senyum, lagi sakit senyum, enak semua, ala kulli hal baik insyaallah. Nah, jadi begitulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah setiap kali dizolimi pasti dibalas dengan kebaikan, dan setiap kali Nabi kita Muhammad SAW disakiti pasti dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Nah,
Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Baik, kita kasih pertanyaan buat beberapa orang jamaah yang ingin bertanya. Bebas, ya, tentang apa aja bebas. Ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, Masuk X. pertanyaan pertama, bagaimana cara mendidik anak laki-laki agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan paham agama? Masya Allah, ya. Cara- Kata ulama nih, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya. Lisan perbuatan itu lebih jelas daripada ucapan. Kita kadang lisan kita ngomong ayo sholat, tapi orang tuanya enggak sholat. Yang dicontoh apa? Omongan apa perbuatannya? Omongan apa perbuatannya? Perbuatannya. Bapaknya ngerokok gini. Nah jangan ngerokok, jangan ngerokok. Bapaknya ngerokok. Yang orang contoh apanya? Perbuatannya. Maka jadilah orang yang menjadi uswah, menjadi teladan. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri dulu. Kalau pengen anaknya soleh, jadilah dulu kita orang yang soleh. Ada kisah sebelum kita tutup. Ada seorang anak kecil doyan makan gula tiap hari. Kalau zaman dulu gula mahal. Itu gula digadoin. Tahu digadoin ya? Tahu digadoin ya? Ya, apa tahu masih tahu. Bapaknya ngadu sama Kiai Khalil Bangkalan, Pak Khalil. Kiai, doain anak saya ini, anak saya suka gadoin gula. Lalu kemudian Kiai bilang, yaudah kamu pulang 3 hari balik ke sini. Gitu. Nah ini memang subhanallah, ini bapak udah nasihatin anaknya dulu jangan makan gula, cuma nggak didengerin. Ajak ke Kiai disuruh pulang 3 hari balik. Subhanallah ketika 3 hari pulang balik pas 3 hari kata di guru, kata Kiai, ente jangan makan gula lagi ya. Iya Kiai, enje nggak makan gula. Bapaknya bingung. Kata bapaknya, ya Allah Kiai, udah saya bilangin tiap hari jangan makan gula, nggak didengerin juga. Kiai ngomong sekali didengerin. Apa jawaban Kiai? Tahu nggak kemarin pas saya suruh pulang? Itu kenapa? Kenapa Kiai? Saya 3 hari puasa nggak makan gula. Pas saya ngomong jangan makan gula, dia dengar. Kenapa dia dengar? Karena saya udah 3 hari nggak makan gula. Saya udah lebih dulu mengamalkan nasihat saya. Kadang kita nasihatin anak kita, tapi kita sendiri masih ngerjain. Jelas sampai sini? Jangan main HP, emaknya main HP mulu, Mobile Legends lagi kan. Jangan main TikTok, emaknya joget TikTok, tok. Ya Allah, gimana anak kita mau jadi soleh, sedangkan orang tuanya belum soleh. Kue yang cetakannya bulat kagak bisa kue jadi kotak. Cetakannya kotak nggak bisa kue jadi bulat. Kue bergantung dari cetakan, begitu ya. Wallahu a'lam. Jadilah kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang berbuat zalim sama kita? Masya Allah. Ya. Satu yang namanya orang berbuat zalim yang tadi sudah kita bahas ya. Satu pasti jangan dibales. Ini nomor 1. Kok jangan dibalas? Biarin kalau orang zalim Allah yang balas. Orang kalau zalimin kita balas, Allah nggak balas loh. Ya. Karena kezalimannya dia sudah kita yang balas. Tapi kalau orang zalimin kita nggak balas, Allah yang balas. Saya mau tanya lebih kena mana, Allah yang balas atau kita yang balas? Allah. Yang kedua, kalau ada orang zalimin kita harus yakin kezaliman dia bermanfaat buat kita. Apa itu tadi? Dikurangi dosa kita, diangkat derajat kita. Nah, yang ketiga, kalau bisa terima kasih sama orang yang menzalimi kita. Kemudian yang 3 sulit, ya. Tapi lebih sulit lagi melupakan Raihan. Karena Raihan baik ya. Aduh. Begitu sulit. Jadi yang nomor 3 sulit. Dan tadi saya bilang, inilah tingkatannya orang-orang soleh, membalas keburukan dengan berterima kasih kepada orang yang berbuat buruk itu. Tapi mudah-mudahan kita sampai, amin. Ya. Saya pernah didengki orang luar biasa, difitnah, wah masya Allah, dan dulu zaman dulu ya, masih kurus tuh ya.
Opi tahu dulu masih kurus, masih lurus kayak LED dulu. Sekarang udah berkah sekarang, alhamdulillah. Dijelekin, difitnah. Gitu. Subhanallah. Suatu hari saya masih ingat tuh, saya bikin gocapan di kantor. Saya kasih aja hadiah buat dari adik. Dia minta maaf. Bahkan dia datang ke rumah, mau ngaji, mau belajar. Subhanallah tuh. Jadi kalau ada orang jahatin kita, balas dengan kebaikan. Pokoknya kalau denger nih ada orang ngomongin kita, beli gorengan kasih dia, beliin bakso kasih dia. Setuju? Itu cara balas yang keren, cara balas kezaliman yang keren itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku cinta Nabi, kerjakan itu, insya Allah. Kalau keburukan kita balas dengan kebaikan, insya Allah yang datang kita yang baik-baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? Ada lagi mungkin? Ada lagi? Mungkin Yang mau nanya on the spot mungkin? main spot. Ya. Maaf, mau tanya. Dari spot. Anak saya kan, anak saya kan di pondok pesantren. Itu kan memang pondok pesantrennya perempuan semua. Pondok mana Bu? Gontor. Oh Gontor Iya, apa? GP 1. Oh ya Masya Allah, kita doain anaknya jadi ulama. Amin. Terus cuma di kan ada masjid. Jadi masjid itu nggak pernah ada ajan. Nggak pernah ada ajan. Jadi kan semuanya perempuan. Memang ada sih pimpinan pondok pesantren itu laki-laki. Cuma saya nggak ngerti, kemarin anak saya pas pulang nanya, "Ma, kenapa ya kok di sana nggak ada ajan?" Jadi pas waktu ajan itu dia hanya kayak apa ya, puji-pujian. Saya bilang, "Kak, Mama belum tahu kan, karena kan pemahamannya belum nyampe situ. Nanti kalau ada ustaz tanya deh di kantor gitu." Gimana Pak Ustaz? Azan buat perempuan hukumnya haram. Makanya kalau biasanya pondok-pondok putri itu nggak ada azan. Karena azan perempuan haram. Karena ya satu itu ya. Jadi kalau Allahu Akbar haram perempuan. Suara perempuan itu bukan buat berubah. Ngomong boleh, ya, ceramah boleh, tapi azan yang suaranya kedengeran sama masyarakat itu nggak boleh. Gitu. Ya. Memang hukumnya seperti itu ya. Walaupun di situ memang ada yang bapak pimpinannya, tapi tetap. Iya, makanya itu. Kecuali sesama perempuan tok gitu. Makanya biasa kalau perempuan sholat itu mereka di rumah. Sebaik-baik perempuan sholatnya di rumah. Sebaik tempat di rumah di kamar. Sebaik tempat di kamar di tempat yang paling tersembunyi di kamar. Ya, dan saf perempuan terbaik pada depan, saf paling belakang. Jadi kalau laki-laki isi saf depan, kalau perempuan isi saf belakang dulu, ke depan gitu. Bedanya di situ ya. Makanya perempuan itu lebih tertutup daripada laki-laki. Makanya nggak ada azan, haram perempuan azan gitu. Allah akan azan. Mudah jadi anak yang soleh insyaallah. Amin. Kelas 1 doang anak ya? Kenapa? Yang di kantor 1 doang? Baru 1. Alhamdulillah. Baru 1? Insya Allah nyusul. Amin. Ada lagi yang mau baik. Bagaimana caranya kalau mau sholat malam tadi kan kita pulangnya malam Iya. dengan bangun jam 2 sahur itu agak susah gimana? Nah, iya. Sholat malam ada 2. Sholat malam yang dikerjakan sebelum tidur dan sholat malam yang dikerjakan sesudah bangun tidur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang usianya kurang lebih 50 tahun, sama Nabi beda 3 tahun doang, di bawahnya lebih muda. Sayyidina Abu Bakar Siddiq umurnya 60 tahun. Ya, sama Nabi 63 tahun. Beliau sholatnya sebelum tidur. Jadi menjelang tidurnya sholat dulu. Sholat witir. Malam nggak bangun sampai subuh baru bangun. 1. Kalau yang kedua Sayyidina Umar tidur dulu, malam baru bangun tahajud ambil witir gitu. Antum kira-kira cocok yang mana? Sayyidina Bakar atau Sayyidina Umar? Nah, tinggal milih kan. Yang penting sholat malam. Sebenarnya gini, sholat malam itu nggak mesti tengah malam nggak. Antum sholat isya. Setelah sholat isya sholat 4 rakaat. Berapa? Kata Nabi dalam hadisnya setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Habis isya 4 rakaat. Habis 4 kita mau tutup langsung 1 boleh. Jadi nggak mesti nungguin malam. Ya, namanya sholat malam nggak mesti tengah malam. Habis isya sholat sunnah sudah dianggap sholat malam. Jelas? Nah, tapi kalau kita memang pengen bener bangun malam juga, misalnya kita mungkin ada hajat pengen nikah lagi mungkin ya. Ya. Ya Allah. Enggak. Ibu bener. Bisa tahu aja.
Ganti kelas tadi. Siapa? Kalau pengen bangun malam juga ada tips caranya. Satu, baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Bila ada 34. 34. Insya Allah kalau kita lemes-lemes Allah kasih kuat. Yang kedua, minta bangunin malaikat. Jadi ngomongnya, ya malaikat bangunin saya. Kalau Allah bangunin saya. Niat yang kuat itu maksudnya. Entar insya Allah dibangunin. Saya sering begitu. Saya tidur jam berapa nih? Bangun jam 12 ya Allah. Bangun jam 12. Gitu. Minta bangunin. Ya. Ada istri kan? Ada yang minta bangunin istri. Nah. Apalagi istrinya dua loh. Makin segar bangun itu. Ada kisah ada seseorang punya istri satu. Subuhnya kesiangan dulu. Banyak temannya yang rajin subuh. Tiap hari masjid. Lalu apa sih rahasia tiap hari ke masjid gitu. Kok bisa terus ke masjid, jamaah di masjid? Katanya temannya yang rajin ke masjid, kawin lagi. Yang benar, dikawin lagi. Tapi benar, lihat di masjid dulu. Gak pernah tinggal subuh karena tidur di masjidnya. Nah, jadi gitu. Jadi yang pertama nggak mesti malam, yang kedua minta bangunin, dan yang ketiga yang penting tinggalkan maksiat. Karena orang banyak nggak sholat malam gara-gara maksiat. Seger, bangun kencing doang, ya. Bangun minum doang, karena maksiat. Ada seorang ulama suatu hari lagi lewat pinggir jalan melihat ada pengemis. Ini pengemis masih muda, atas terbetik di hatinya. Ya Allah, coba nih pengemis kerja nyari duit jangan ngemis-ngemis. Ditegur sama Allah, nggak bisa sholat malam. Artinya apa? Maksiat atau ghibah, apa itu maksiat? Itu bisa mengurangi ibadah istiqomah kita. Ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah sholat malam terus ibadahnya berkurang atau jadi nggak bangun atau jadi kesiangan, itu pasti karena maksiat. Gitu ya. Jadi 3 kuncinya, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan tadi. Yang satu pertama nggak mesti sholat tengah malam. Yang kedua minta bangunin demi Allah dengan amalannya tadi. Yang ketiga tinggalkan maksiat. Allah a'lam. Lagi mungkin yang mananya? Para remaja putri.